Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Vina Lesian Melani. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang berkah bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang dakwah Nabi Muhammad. Sebelum kita bahas materinya, saya akan memutarkan sebuah murotal Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Mari kita dengarkan dan pahami maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa lirabbika fasbir. Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1-7 adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tahukah kalian apa itu dakwah? Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang-orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariah, dan akhlak Islam. Dakwah Nabi dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Dakwah Mekah bercirikan dengan misi penanaman akidah terhadap umat, sedangkan dakwah Madinah bercirikan cenderung pembangunan sosial, kemasyarakatan, dan hukum. Tahapan Nabi dalam berdakwah. Berikut ini akan saya sampaikan mengenai tahapan-tahapan Nabi dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan selama kurang lebih 3-4 tahun. Kedua, dakwah secara terang-terangan dengan menahan diri untuk tidak membunuh dan tidak melakukan peperangan. Yang ketiga, dakwah secara terang-terangan dan mengadakan perlawanan kepada mereka yang lebih dulu menyerang kaum muslimin. Yang keempat, dakwah secara terang-terangan yang disertai dengan peperangan melawan orang-orang yang berupaya menghalangi jalan dakwah Islam. Masa awal dakwah Nabi. Ketika Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hira, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu yang diturunkan pertama kali tersebut belum ada perintah untuk berdakwah. Pada awal pembukaan tadi, saya telah memutarkan murotal Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Nah, surat tersebut adalah firman Allah yang berisikan mengenai perintah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi pertama kali dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam selama 3-4 tahun. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam awalnya hanya kepada tetangga, kerabat, dan sahabat dekat. Golongan yang pertama kali masuk Islam disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan pada tahun keempat pasca kenabian. Firman Allah tentang perintah untuk berdakwah secara terang-terangan adalah Quran Surat Al-Hijr ayat 44. Dakwah ini pada awalnya dilakukan dengan mengundang kerabat dan orang-orang terpandang Bani Quraisy dalam penjamuan makan. Di sana beliau menyampaikan ajaran yang benar, namun hanya sedikit yang menerima ajaran tersebut. Bahkan sebagian besar dari mereka menolak secara terang-terangan dan juga ada yang secara halus. Ada beberapa alasan mengapa kafir Quraisy menolak ajaran Nabi. 1.
takut kehilangan pengaruh dan kekuasaan. 2. Takut kehilangan harta dan status sosial. 3. Tidak ingin meninggalkan agama nenek moyang. 4. Ada rasa iri, dengki, dan angkuh. 5. Tidak mempercayai Islam. Strategi dakwah di Madinah. 1. Mendirikan rumah ibadah. 2. Menciptakan persaudaraan baru. 3. Perjanjian dengan masyarakat non-muslim di Madinah. 4. Membangun peranata sosial dan pemerintahan. Dalam perjalanan dakwah, Nabi mempunyai banyak rintangan. Beberapa di antaranya yaitu 1. Penghinaan, ancaman, dan siksaan secara fisik. 2. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap para pengikut Nabi. 3. Tawaran harta, tahta, dan wanita. 4. Membujuk Nabi Muhammad untuk saling bertukar sesembahan. 5. Masyarakat mempengaruhi pemimpin negara tetangga untuk menolak Islam dan kaum muslim. 7. Mendapatkan perlawanan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. 8. Melawan orang-orang kafir Mekah dengan peperangan. Teladan Nabi dalam berdakwah. 1. Sabar dalam menghadapi rintangan. 2. Memiliki akhlak mulia. 3. Memiliki sikap yang tegas, bijaksana, dan tabah. 4. Selalu berikhtiar dan bertawakal. 5. Selalu mengajarkan kebenaran dan kebaikan. 6. Bersikap kasih sayang dan lemah lembut. Setelah mempelajari dan memahami materi, yuk kita latihan soal. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu dakwah pertama Nabi. Allah yang Maha Kuasa mengutus Nabi Muhammad menerangi kegelapan, membersihkan kejahilan. Dakwah Nabi yang pertama pada sahabat
Semoga ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan berkah bagi kehidupan kita. Mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittibaa'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.